Halo, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Sir akan menjelaskan tentang PR matematika yang harus anak-anak kerjakan dari buku workbook. Oke anak-anak, mari sekarang kita buka buku workbook matematika kita halaman 9. Inilah tugas anak-anak yang pertama. Untuk yang nomor 1, anak-anak kerjakan semuanya mulai dari nomor 1A, 1B, dan 1C. Cara mengerjakannya bagaimana? Anak-anak tinggal menghitung saja angka ataupun mengurangi saja angka-angka yang tertera di buku workbook. Terserah caranya mau memakai cara atau metode apapun. Setelah dapat hasilnya, maka anak-anak langsung saja menuliskan hasilnya di kotak-kotak yang kosong yang tersedia di buku workbook. Oke, untuk soal berikutnya adalah anak-anak harus mengerjakan soal nomor 2 yang juga terdapat di halaman 9 buku workbooknya. Tetapi untuk nomor 2, anak-anak hanya diminta untuk mengerjakan soal nomor 2B saja. Contohnya seambil dari nomor 2C. Untuk nomor 2C, anak-anak diminta untuk mencari selisih antara 985 dengan 587. Nah, cara pengerjaannya adalah dengan menggunakan metode number line seperti yang sudah dijelaskan oleh Miss Alice pada video hari Senin yang lalu. Kalau masih lupa, akan saya ajarin sekali lagi. Oke, perhatikan baik-baik ya anak-anak. Langkah pertama adalah anak-anak garis dulu number line-nya. Buat dulu number line-nya. Kemudian yang pertama, tulis dulu 587. Oke ya anak-anak. 587 kita buat menjadi 590. Bagaimana? Kita tambah 3 terlebih dahulu kan, baru hasilnya 590. Dari 590, maka kita ubah menjadi 600. Caranya bagaimana? Kita tambah 10. Dari 600 kita buat menjadi 900. Bagaimana? 600 tambah 300 dapatlah 900. Sudah 900, maka kita tambah lagi 85, barulah menjadi 985. Hasilnya bagaimana? Kita tambahkan angka yang ada di atasnya ini. Sehingga kita ambil 3 tambah 10 tambah 300 tambah dengan 85. Hasilnya adalah 398. Jadi hasil pengurangan antara 985 dengan 587 adalah 398. Oke? Untuk yang nomor 3A, anak-anak diminta untuk menghitung berapa jumlah yang diperlukan dengan menggunakan metode yang paling mudah anak-anak kerjakannya. Untuk nomor 3A, ada bill, ada tagihan sepatu seharga Rp49.995. Kemudian sepatu tersebut disikat dan memerlukan biaya Rp510. Dan sepatu tersebut disemir membutuhkan biaya Rp295. Jadi anak-anak diminta untuk menghitung berapa total biayanya seluruhnya. Nah, caranya anak-anak kerjakan langsung di kotak yang ada di bawah ya anak-anak. Ya, untuk yang nomor 3B
Dikatakan sebuah van pengiriman melakukan perjalanan dengan jarak sebagai berikut. Jaraknya yang pertama 3,60 km, jarak yang kedua 9,98 km, jarak yang ketiga adalah 3,40 km dan 9,47 km. Jadi ditanya berapa jauh jarak yang sudah ditempuh oleh mobil van tersebut secara keseluruhan. Oke ya, sudah ngerti kan anak-anak? Untuk yang nomor 3C. Nah, untuk yang nomor 3C, soalnya adalah sebagai berikut. Dikatakan Putri mempunyai uang sebesar Rp17.970. Putri ingin membeli permen atau manisan seharga Rp7.530 dan Rp5.440. Nah, pertanyaannya, apakah Putri masih mempunyai cukup uang atau tidak? Jika Putri ingin membeli satu botol lagi minuman seharga Rp4.500. Anak-anak mengerjakan nomor 6A, 6B. Nah, bagaimana mengerjakannya? 6A dan 6B, anak-anak diminta untuk menjumlahkan angka-angka yang tertera di dalam soal. Terserah anak-anak mau menggunakan cara atau metode apapun. Dan ingat, cara mengerjakannya anak-anak harus tuliskan di kotak kosong yang tersedia di bawahnya. Untuk nomor 1 ini hanya berupa penjumlahan dan pengurangan. Jadi caranya bebas, anak-anak mau menggunakan cara atau metode apapun. Yang penting anak-anak harus menuliskan cara atau metodenya di kotak kosong yang ada di bawahnya. Kemudian hasilnya tulis di atas di sini. Hai student, dengan Miss Alfi di sini dan Miss akan membawakan materi unit 1.4 di halaman 22 textbook kita, yaitu tentang persen. Kalian pasti sering dengar kata persen. Nah, sebenarnya apa sih itu persen? Jadi persen itu adalah berasal dari kata Romawi yaitu per dan sen. Sen artinya ratus. Jadi persen artinya per 100. Jadi kalau misalnya tertulis kata 20%, itu artinya 20 per 100. Jadi untuk yang cara yang sama, jika tertulis kata 40%, itu artinya 40 per 100. 50% itu artinya 50 per 100. 15% itu artinya 15 per 100. Nah, bagaimana dengan 2 per 5? Karena 2 per 5 pecahannya bukan per 100, kita tidak bisa menyebut 2 per 5 sebagai 2%. Nah, ingat, persen adalah cara kita menyebutkan suatu pecahan yang penyebutnya itu adalah 100. Jadi kita bisa mengubah 2 per 5, penyebut 5-nya itu menjadi per 100. Setelah dikali-kalikan, hasilnya itu 2 per 5 sama dengan 40 per 100. Artinya, kita bisa menyebut 2 per 5 sebagai 40%. Dengan cara yang sama, kita bisa menyebutkan 3 per 4 sebagai 75%. Dengan cara yang sama, kita bisa menyebutkan 100% sebagai 100 per 100. Nah, kita ingat konsep pecahan. Jika pembilang sama dengan penyebutnya, maka besarnya adalah 1. Jadi 100% sama dengan 100 per 100, itu sama dengan 1. Artinya apa? Suatu benda, kondisi benda mula-mula sebelum dibagi, sebelum dikali, sebelum ditambahkan, sebelum dikurangi, maka besarnya satu benda tersebut adalah 100%.
Jika satu benda yang nilainya 100% itu Miss bagi menjadi 2 bagian, maka sekarang Miss akan mendapatkan bagian yang besarnya 50%. Nah lanjut, jika 50%-nya itu Miss potong lagi menjadi 2, oke, maka Miss akan mendapatkan bagian yang besarnya 25%. Bisa kita tuliskan seperti ini ya. Contoh lain, Miss punya satu kotak yang mula-mula nilainya adalah 100%. Kemudian Miss potong menjadi 5 bagian yang sama besar. Miss akan menghasilkan satu bagian kecil yang besarnya adalah 20%. Jika setiap bagian yang 20% tersebut Miss tambahkan sebanyak 3 kali, Miss akan mendapatkan hasil 60%. Bisa dituliskan sebagai berikut. Dengan konsep yang sama, jika ada angka 45% ditambahkan dengan 25%, hasilnya adalah 70%. 67% dikurang dengan 32%, hasilnya adalah 35%. Miss kasih soal tantangan ya. 6,3% mau ditambah berapa ya agar menghasilkan 38%? Oke, ini jawabannya. Kita bisa mendapatkan jawabannya dengan cara mengurangkan 38% dengan 6,3%, menghasilkan 31,7%. Nah, student sudah mengerti ya? Jadi sekarang waktunya kita untuk latihan. Yang kalian kerjakan adalah buku textbook halaman 22, nomor 1 dan 2, langsung di buku cetak saja. Jika sudah selesai, kalian bisa mengecek kebenaran jawaban kalian melalui file pembelajaran yang di-share di grup Telegram. Kalau begitu tidak usah dikerjakan dong, kan sudah ada jawabannya. Ya, tidak boleh dong. Latihan wajib dikerjakan sendiri, karena tujuan dari latihan adalah mengukur kemampuan kita. Ingat, selain hasil, proses mendapat jawaban juga termasuk pembelajaran. Ada pepatah mengatakan, practice makes perfect. Jadi jangan takut untuk berlatih ya student. Nah, tugas latihan pemahaman persen kali ini, kalian kerjakan workbook halaman 15, nomor 1 dan 2 saja. Setelah siap, difotokan ke guru masing-masing ya.